Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelumnya, Bu Elsa mohon maaf karena harus melanjutkan materi karena untuk persiapan PTS, Bu Elsa akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Definisi dari kependudukan sendiri. Jadi anak-anak, suatu tempat atau suatu wilayah itu bisa disebut sebagai suatu negara apabila mereka itu memiliki penduduk yang mencukupi. Jadi, penduduk itu merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Tidak mungkin suatu wilayah tanpa adanya penduduk mereka bisa disebut sebagai negara. Nah, penduduk sendiri itu bersifat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu. Yang namanya penduduk berarti itu adalah sengkumpulan manusia. Makanya penduduk itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan World Population Data Sheet di tahun 2018, Indonesia merupakan negara dengan posisi keempat atau negara yang memiliki kepadatan penduduk nomor 4 di seluruh dunia. Yang pertama itu ditempati oleh Tiongkok atau Cina, yang kedua ada India, yang ketiga Amerika, dan keempat Indonesia dengan jumlah 265 juta jiwa. Bagaimana suatu negara itu bisa mengerti jumlah penduduknya? Apakah dikira-kira saja? Atau hanya dibayang-bayangkan saja? Tentu tidak. Suatu negara pasti memiliki sistem tersendiri. Jika di Indonesia, untuk mengetahui jumlah penduduknya, pemerintah melalui BPS, Badan Pusat Statistik, mereka melakukan namanya sensus penduduk. Sensus penduduk diartikan sebagai penghitungan seluruh penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk di wilayah tertentu. Kalau di Indonesia sendiri, itu biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi, sensus penduduk di Indonesia ini melalui petugas khusus yang mereka itu berjalan dari rumah ke rumah, mereka mengecek suatu rumah, satu rumah itu ada berapa jumlah manusianya atau jumlah orang di dalamnya. Namun, untuk tahun 2020 ini, sistem sensus penduduk berbeda, yaitu melalui sensus penduduk secara online. Jadi masyarakat bisa mengisi sendiri melalui aplikasi yang sudah ditentukan. Nah, dari awal berdirinya Indonesia sampai tahun 2020 ini kita sudah melakukan kurang lebih 6 sensus penduduk yang diawali pada tahun 1961. Yang ada di tabel ini, Bu Elsa hanya menampilkan 3, yaitu di tahun 1990, tahun 2000, dan 2010. Dan insya Allah tahun ini kita akan mengetahui jumlah penduduk terbaru di Indonesia. Lalu, dari jumlah penduduk suatu daerah dan daerah lainnya itu pasti berbeda-beda. Lalu apa sih yang membedakan jumlah penduduk di satu daerah dan di daerah lainnya? Yang pertama ada faktor alam yaitu iklim, tanah, relief, kemudian faktor manusia dan faktor ekonomi. Jadi kenapa ya kalau di Jawa itu lebih padat penduduknya daripada di daerah Papua? Kenapa di Sumatera lebih padat daripada di Sulawesi? Itu karena ada faktor-faktor alamnya. Tentu seseorang atau manusia akan lebih memilih tempat yang sumber airnya bagus untuk mencari makan atau perekonomiannya itu bagus, seperti itu. Makanya kenapa jumlah penduduk di suatu daerah itu berbeda-beda. Lihat persebaran penduduk di Indonesia. Kita lihat ya peta kepadatan penduduk di Indonesia ini tahun 2013. Nah, kita akan sama-sama melihat jika warna kuning itu berarti kepadatan penduduknya 9-50%. Kemudian semakin warnanya pekat berarti semakin padat penduduknya. Nah, jika kita lihat bahwa dari peta tersebut yang paling padat yaitu di daerah Pulau Jawa, kemudian disusul Pulau Sumatera, kemudian ada
Sulawesi, kemudian Kalimantan, dan disusul Papua. Jadi memang Papua ini adalah tempat yang paling luas atau yang maksudnya lebih jarang penduduknya. Nah, lalu apa sih dampak persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia sendiri? Yang pertama ada lahan pertanian itu semakin sempit. Karena apa? Karena masyarakat semakin lama semakin mendirikan bangunan. Jadi sekarang itu lahan pertanian semakin sempit. Makanya tidak heran jika daerah-daerah tertentu itu sering terjadi banjir, apalagi daerah perkotaan. Kemudian, kelebihan tenaga kerja mengakibatkan pengangguran. Misalkan di daerah Jawa, jika orangnya yang lulus sekolah SMA atau S1 atau S2 itu semakin banyak dan lahan pekerjaan, lowongan pekerjaan itu sempit, maka akan membludak. Makanya kenapa tidak heran bahwa di Indonesia banyak sekali angka pengangguran. Selain itu, fasilitas sosial tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Misalkan di daerah perkotaan, di daerah perdesaan itu fasilitas sosialnya seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu berbeda-beda, tidak seimbang. Misalkan di suatu daerah A, jumlah penduduknya padat tetapi fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya, perekonomiannya tidak baik. Makanya orang-orang akan lari menuju ke tempat yang fasilitas sosialnya lebih bagus. Dan yang keempat adalah munculnya kawasan kumuh. Ini adalah dampak dari kelebihan tenaga kerja juga. Ini adalah dampak dari lahan pertanian yang semakin sempit. Ini juga bisa jadi dampak dari fasilitas sosial yang tidak seimbang. Orang yang misalkan tinggal di desa karena fasilitas sosialnya tidak terjamin, kemudian tidak ada lowongan pekerjaan, akhirnya mereka pergi ke kota. Akhirnya di kota tidak ada pekerjaan juga, semakin banyak orang yang membludak dan akhirnya mereka tinggal di kolong jembatan, di samping rel kereta api. Makanya banyak sekali bermunculan kawasan-kawasan yang kumuh. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia, yaitu ada kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kalau kelahiran tentu ya pasti bertambah jumlahnya, tapi kematian juga mempengaruhi adanya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dan yang ketiga yang paling penting adalah perpindahan penduduk atau migrasi, di mana orang Indonesia bisa berpindah ke luar negeri, orang luar negeri bisa berpindah ke Indonesia, orang yang ada di kota bisa berpindah ke desa, yang desa pindah ke kota, ada yang di kota A pindah ke kota B dan sebagainya. Itu yang namanya perpindahan penduduk. Itu yang mempengaruhi jumlah atau pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kalau kelahiran dan kematian, Bu Elisa tidak akan menjelaskan detail karena kalian pasti sudah paham apa bedanya kelahiran dan kematian. Bu Elisa akan menjelaskan tentang perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi seseorang yang melakukan perpindahan penduduk itu disebut sebagai imigran. Ya, jadi kalau kalian mendengar berita ada imigran yang masuk ke kawasan tertentu, nah itu berarti mereka melakukan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu ada internal, yaitu nasional, di mana lingkupnya masih dalam satu negara, atau kalau di Indonesia berarti masih lingkupnya di Indonesia. Kalau eksternal yaitu internasional, di mana seseorang akan berpindah ke negara lain. Kita mulai dari migrasi internal dulu. Yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Kalau kalian mungkin kalian tidak mengalami, kalau di zamannya Bu Elisa dulu itu transmigrasi itu besar-besaran, di mana orang yang ada di Jawa mereka pindah ke daerah Sumatera, ke Kalimantan, yang di mana tempatnya itu lebih luas. Di sana mereka membuat lahan baru, mereka membuat usaha baru untuk kehidupan yang lebih baik. Transmigrasi sendiri itu ada 3 jenis, yaitu ada umum, spontan, dan khusus. Kalau umum berarti ini diorganisir oleh pemerintah, yang dimana dulu ini di zaman Orde Baru waktu Pak Harto sebagai presidennya, ini beliau melakukan kegiatan transmigrasi besar-besaran, di mana orang yang ada di Jawa mereka dibiayai dan difasilitasi untuk pindah ke daerah Sumatera dan Kalimantan untuk membuka lahan di sana. Yang kedua ini adalah spontan, yaitu inisiatif sendiri.
misalnya itu misalkan keluarganya Bu Elisa sudah melakukan transmigrasi ke Sumatera, kemudian Bu Elisa akan mengajak adik-adiknya Bu Elisa untuk pindah atau bertransmigrasi ke Sumatera juga atas inisiatif sendiri, tidak ada biaya dari pemerintah. Itu berarti dinamakan transmigrasi spontan. Kalau transmigrasi khusus berarti ada tujuan dan sebab tertentu. Misalkan di daerah Jawa Timur, misalkan di Situbondo terdapat bencana alam yang masyarakatnya sudah tidak bisa tinggal di situ lagi, atau misalkan di daerah Aceh yang kena tsunami waktu itulah mereka melakukan transmigrasi, mereka dipindah satu kawasan itu penduduknya dipindah ke daerah lain yang bisa lebih baik. Itu namanya transmigrasi khusus. Nah, yang kedua, di migrasi internal ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini sangat umum ya, karena masyarakat yang di desa mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan, fasilitas sosialnya tidak memenuhi, akhirnya mereka pindah ke daerah perkotaan, di mana berawal dari urbanisasi ini permasalahan sosial itu banyak bermunculan seperti kawasan kumuh, bencana alam, kriminalitas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Biasanya mereka ini pensiun ya. Mereka biasanya sudah bosan hidup di kota, kemudian mereka pindah ke desa. Selanjutnya ada migrasi eksternal atau internasional, berarti mereka keluar negara. Yang pertama ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contohnya masuknya tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia, masuknya tenaga kerja Thailand ke Indonesia. Berarti kalau i depannya itu berarti masuk ya. Kalau emigrasi berarti keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Contoh, tenaga kerja Indonesia, dari Indonesia mereka bekerja di Arab Saudi, dari Indonesia bekerja ke Malaysia, berarti itu disebut sebagai emigrasi. Ketika mereka kembali ke negara asalnya, berarti mereka melakukan yang namanya remigrasi, seperti itu ya. Anak-anak, suatu negara itu biasanya dilihat dari indeks kependudukannya atau kualitas manusianya. Suatu negara bisa disebut sebagai negara maju atau negara berkembang atau negara terbelakang, itu dilihat dari manusianya. Nah, biasanya kualitas penduduk Indonesia itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama dari segi pendidikan, yang kedua kesehatan, dan 3 pendapatan. Sedangkan di Indonesia itu pendidikannya, kualitas penduduk Indonesia tergolong masih rendah. Mereka masih banyak di lingkungan kita masih banyak yang tidak sekolah. Karena apa? Karena biaya pendidikan mahal. Makanya pemerintah sekarang menguncurkan banyak beasiswa, kemudian bantuan-bantuan pendidikan supaya apa? Supaya kualitas penduduk Indonesia itu bisa meningkat. Yang kedua, kesehatan. Kenapa di Indonesia juga kualitas kesehatannya masih rendah? Karena biaya kesehatan masih mahal, fasilitasnya tidak merata, kemudian tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia tergolong rendah. Karena apa? Yaitu tadi di daerah satu dan di daerah lain itu fasilitas kesehatannya itu berbeda. Yang ada di kota dan ada di desa itu kualitas kesehatannya berbeda. Makanya orang-orang kadang-kadang merasa bahwa mereka lebih senang hidup di kota karena fasilitas sosialnya yang lebih baik. Tapi sekarang pemerintah itu melakukan yang namanya bottom up, di mana pemerintah sekarang melalui otonomi daerah atau provinsi, melalui pemerintahan provinsi dan kabupaten, mereka sekarang memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan dari mulai yang paling bawah, mulai dari daerah desa. Supaya apa? Supaya urbanisasi sudah tidak terjadi atau berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan per kapita Indonesia itu masih rendah ya. Karena apa ya? Karena pendidikan di Indonesia itu masyarakatnya belum berpendidikan dengan baik, sehingga pendapatan di Indonesia itu masih rendah. Makanya kenapa Indonesia disebut sebagai negara berkembang. Dan angka wirausaha belum mencapai 2%. Syarat suatu negara bisa disebut sebagai negara maju itu ketika pendapatan per kapitanya itu baik,
Kemudian angka wirausaha atau orang yang memiliki usaha sendiri itu di atas 2%, minimal 2% dari jumlah penduduk di suatu negara, seperti itu. Baik, demikian penjelasan Bu Elisa tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Jika belum jelas, kalian boleh membaca buku paket IPS halaman 46 sampai halaman 60. Kalau begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.